Misi Mas, mau nanya-nanya boleh? Yuk, silakan. Oke Mas, kita mau kemana nih Mas? Waduh, hari ini rencana kita mau ngelihat kita yang ada di retail modern. Salah satunya adalah Transmart. Jadi kita menuju ke Transmart. Biasanya memang weekend ada waktu kosong, kita coba kunjungin, lihat bagaimana displaynya, bagaimana situasi dan kondisi produk kita. Oke, sekalian jalan-jalan gue pengen nanya boleh ya Mas ya? Boleh. Gue mau nanya nih Mas, kata lu nih ya, mendingan sewa apartemen atau coba nyicil rumah nih buat anak muda? Dulu sempat viral ya. Iya. Ada geng yang milih untuk nyicil rumah, ada geng yang ngapain sih nyicil? Orang nyicilnya lama banget, 20 tahun, 30 tahun, mending ngontrak aja gitu kan. Ataupun sewa apartemen gitu ya. Menurut gue tergantung. Jadi gini, kalau memang lo masih sendiri dan aktivitas lo di pertengahan kota dan lo butuh akses transportasi dan akses yang enak, apartemen jadi pilihan yang sangat menarik. Karena biasanya apartemen kan itu di tempat-tempat yang strategis, yang dekat-dekat kantor atau dekat-dekat dengan transportasi umum. Dan tipe lo mungkin yang nggak mau ribet bertetangga dan lo masih single, menurut gue apartemen masih sangat-sangat layak. Tapi kalau tipe kayak gue yang nggak setiap hari harus ke kantor, yang nggak setiap hari harus naik transportasi umum, gue memilih rumah. Karena kalau pendapat pribadi gue, rumah itu salah satu kebutuhan pokok yang gue harus punya. Harus punya ya, berarti bukan ngontrak. Termasuk dalam 3 basic needs sebagai manusia. Kan kita punya sandang, pangan, papan. Nah, sandang, pangan, dan papan di sini, papannya kan salah satunya adalah tempat tinggal. Alangkah lebih baik kalau kita punya sendiri. Nah, yang kedua alasannya kalau gue lebih memilih nyicil rumah, karena gue itu tipe orang yang males pindah-pindah. Kalau kita ngontrak rumah kan ada chance kita akan terus pindah ya, kadang setahun, 2 tahun, bahkan lo bisa aja kontrak rumah lebih dari 5 tahun ataupun 10 tahun kan. Cuman kalau gue tuh males tuh pindah-pindah tuh karena ribet. Kadang-kadang barang elektronik cepat rusak, terus beberapa perabotan juga cepat rusak jadinya kalau kita terlalu sering-sering pindah. Kalau kita udah punya sendiri, itu resiko pindah-pindahan itu jadinya nggak ada tuh. Yang kedua, menurut gue, kalau rumah itu kok bersosialisasinya merasa kok lebih ada ya, bersosialisasi dengan tetangganya. Gue pernah dulu tinggal di apartemen juga 2 tahun, jadi pernah merasakan apartemen itu kok kayaknya sangat individual ya. Kita datang, pulang, tidur, dan yang lain sebagainya. Alasan selanjutnya, kalau lo udah punya anak, gue merasa kalau lo punya anak kecil, apartemen bukan jadi tempat yang oke, karena tempatnya kan sangat-sangat terbatas ya. Jadinya tuh anak-anak tuh kadang-kadang suka bosen, dia mau mainnya keluar, larian. Kalau lo nyewanya apartemen yang gede banget sih bisa aja ya. Cuma kalau yang masih nanggung-nanggung tuh masih agak kurang ini tuh sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas, gimana cara lu pertama kali buat DP rumah? Itu modalnya kayak gimana sih Mas? Ini sebenarnya tergantung. Menurut gue ya, masih mau bikin atau bangun usaha, ya gue lebih memilih untuk gue gunakan sebagai modal. Tapi kalau misalnya gue usahanya sudah berjalan, ya gue akan gunakan itu untuk menyicil rumah. Karena gini, mau gimana pun kalau kita tinggal di apartemen yang kita sewa, kan itu kita sewa ya. Waktu itu kalau nggak salah ya, anggap aja lo sewa apartemen 1 bulan 3 juta deh. Tapi kan 3 juta beban kos ini lo tiap bulan ataupun dalam setiap tahun lo keluarkan, itu akan menjadi biaya sewa aja gitu. Sedangkan kalau rumah, kalau kita ngambil KPR, kita keluarkan dalam 1 bulan misalnya 5 juta gitu atau 6 juta. Ya ini bukan kita sewa, tapi kita dalam proses pelunasan yang jadinya di akhir rumah ini akan jadi milik kita. Ada plus minusnya lah ya Mas yang untuk tadi antara apartemen sama rumah sendiri. Menurut Mas, yang lebih mending yang mana nih? Buat nyicil rumah atau sewa apartemen Mas? Nyicil rumah dan sewa apartemen ada untung ruginya. Yang pertama, kalau apartemen tadi untungnya satu, dia aksesibilitasnya ada. Yang kedua,
Kalau di apartemen biasanya keamanannya udah pasti dijamin, tetangga lu nggak rese, lu nggak ada gosip tetangga. Yang ketiga, kalau dulu gue suka dengan apartemen yang udah full furnish, jadi lu nggak perlu barang-barang perabotan, lu datang bawa koper. Kelemahannya, yang pertama biasanya tidak family friendly. Yang kedua, ya mau sampai kapanpun lu sewa. Yang ketiga, kalau ada keluarga lu berkunjung dan yang lain sebagainya, biasanya tidak cocok kalau di apartemen. Kalau rumah, menurut gue keuntungannya satu, ini akan jadi hak milik lu di akhir ya. Yang kedua, bagi lo yang punya anak, bersosialisasi lebih enak biasanya. Yang ketiga, kalau ada keluarga yang datang ya kita lebih enak, karena biasanya kalau rumah namanya 3 kamar gitu, jadi lebih enak lah. Kekurangannya satu, biasanya apalagi rumah tapak ya, biayanya itu lebih mahal, harganya tuh udah sangat-sangat mahal. Yang kedua, kekurangannya biasanya rumah tapak sekarang jarang yang ada di pusat kota. Kalau ada di pusat kota mahal, jadinya mau nggak mau kita nyari yang di pinggiran kota. Dimana kalau di pinggiran kota aksesnya ke kantor akan lebih sulit, ke transportasi umum juga lebih sulit. Ada nggak sih Mas strategi sendiri untuk beli rumah atau nyicil rumah? Sebenarnya sih basic ya, lo harus menunda kesenangan saat ini untuk lo bisa dapat kesenangan yang lebih panjang, atau delay gratification. Karena ya rumah kan kita harus ada DP ya. Kalau misalnya DP-nya kita belum memenuhin, kayak kalau sekarang sih udah banyak rumah yang DP-nya minim, DP 0%, cuma jadinya biaya nyicil lo lebih gede gitu. Lebih baik lo pakai DP lah 10%, 20%, 15%, karena untuk mengurangin cicilan lo biar nggak gede-gede banget gitu. Nah, untuk delay gratification ini ya berarti lo harus menunda tuh kesenangan yang sesaat. Contohnya sering-sering self reward, atau lo sering jalan-jalan ke Bali kemana, ya berarti jangan sering-sering supaya DP lo itu cepat terkumpul gitu. Jadi kalau disuruh milih sewa atau cicil, kalau gue masih single, gue akan memilih sewa apartemen karena nggak ribet, tinggal bawa koper, hidup gue sudah tenang. Tapi kalau gue sudah berkeluarga dan punya anak, gue memilih untuk cicil rumah kalau kemampuannya ada dan uang DP-nya ada. Jangan maksain juga nyicil rumah, KPR rumah, tapi finansialnya belum lengkap, ya nanti lu nggak bisa bayar cicilan, ya rumah lu diambil bank juga. Jadi perlu pertimbangan yang sangat-sangat matang. Mas, kan tadi kita udah bahas tentang nyicil rumah dan sewa apartemen. Berarti kan lu sekarang udah punya rumah ya Mas ya? Alhamdulillah sudah ada rumah. Gimana sih cara lu nih beli aset pertama lu tanpa bantuan orang tua? Bisa nggak sih zaman sekarang lu umur 20-an beli rumah atau KPR rumah gitu ya, tanpa bantuan orang tua, tanpa warisan, ya memang hasil usaha lu? Bisa. Ada contohnya? Ada. Siapa? Ya secara pribadi gue sudah melakukan itu. Alhamdulillah sudah di umur 26 atau 27 waktu itu gue sudah beli rumah sendiri. Memang belum lunas, masih proses KPR. Gimana caranya? Yang pertama, ya nggak usah banyak gaya, kurang-kurangin pengeluaran yang nggak penting. Yang ketiga, berarti banyak-banyak nabung, terutama DP. Terus kemudian waktu itu gue bisa nabung sampai dengan 60% daripada pendapatan gue. Dan coba intip deh, atau uang itu banyak tuh di area mana. Nah, lu coba apply ataupun kerja yang seperti itu. Kayak contohnya gue dulu adalah, gue itu karena waktu itu banyak perusahaan yang ekspansi dari luar ke Indonesia, dan biasanya perusahaan-perusahaan ekspansi ini kan mereka willing to pay gaji yang lebih gede ya. Nah, makanya gue tuh bisa, maksudnya di atas UMR. Tapi kalau menurut gue, kalau lo mau beli rumah, jangan tunggu terlalu lama, karena rumah itu kan semakin lama kan semakin mahal ya. Jadi kumpulkan DP secukupnya, sekitaran 10%, terus kemudian lu penuhin deh persyaratannya dan lain sebagainya. Gak usah sosokan gaya deh, lu ya nggak ada salah lu ini punya duit, cuma jangan sampai lu mau beli rumah pertama tapi udah ekspektasinya mau beli rumah di PIM misalnya, ataupun di daerah-daerah yang mahal-mahal. Udah yang realistis dulu aja, misalnya di daerah pinggir-pinggiran kayak di Depok, Bekasi, atau di Tangsel. Jadi area-area ini aja dulu supaya
harganya masih terjangkau, cicilannya masih make sense. Karena mau nggak mau ya lo harus dicicil, kalau lo nggak nyicil ya lo selesai tuh, rumah lo bisa diambil juga. Jadi beli aset tanpa bantuan orang tua itu masih sangat-sangat mungkin banget, tapi memang tergantung lo nya. Oh, satu lagi gue lupa nih, berarti lo jangan hanya mengandalkan gaji. Kalau mau memang ngumpulin beli rumahnya, bangun source income yang lain. Kayak waktu itu gue punya 3 source income yang berbeda. Yang pertama ya gue kerja gitu ya, yang kedua gue usaha. Ini salah satunya, kita mau mengunjungi salah satu usaha gue. Jadi gue tuh punya usaha basreng, bakso goreng, tapi dari ikan tuna yang saat ini sudah masuk ke beberapa retail modern. Nah, saat ini kita lagi mau visit ke Transmart untuk ngecek. Yang ketiga waktu itu freelance. Jadi gue mengelola salah satu sosial media waktu itu. Sehingga source income-nya atau untuk DP-nya itu bisa kekumpul lebih cepat sebenarnya. Nah, jadi memungkinkan atau enggak, sebenarnya sangat memungkinkan banget kita punya rumah sendiri ya. Cara kita dapat uang kan sekarang nggak terbatas, dari freelance, dari kerja sampingan itu banyak. Jadi supaya DP kita cepat terkumpul sebenarnya. Oke, kita sudah sampai Transmart. Kita coba cek produk kita di mana. Kayaknya di bagian snack-snack. Ini produk kita. Ini ada yang rasa sapi panggang, ada yang rasa daun jeruk, ada yang rasa pedas. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan ke Transmart, di seluruh Jabodetabek sudah ada, di Jakmart, dan soon juga akan ada di Alfamart dan juga Indomaret. Ini basrengnya dari ikan tuna. Oke, semuanya mungkin itu saja hari ini. Terima kasih banyak.